ready. Hai Dit. Halo, Hai. Umi, apa kabar? Apa kabar ya ampun udah lama banget gak ketemu. Iya nih, udah lama banget gak ketemu. Kita terakhir ketemu waktu itu lagi makan sate taichan ya, Lagi kalau makan nggak salah. sate taichan belum corona-nya gak sih? Iya, Ingat banget. iya ya ampun sekarang udah gak bisa kemana-mana, makan aja GoFood. Kamu gimana makan tiap hari? Kalau aku alhamdulillah karena kosan aku deket sama warung nasi, aku bisa belanja ke sana dulu. Terutama sekarang ini kan lagi puasa. Iya ya. Jadinya alhamdulillahnya warung nasinya ini 24 jam. Jadi aman lah untuk Alhamdulillah ya kebutuhan dasar. ampun, seneng banget. Kalau aku tuh anaknya males ya pergi, jadi aku ya udah tetap aja online kayak gitu. Hmm. Terus puasanya gimana nih? Hari ini Hmm. ngapain aja tadi seharian? Alhamdulillah hari ini sangat produktif karena kemarin itu harusnya Heeh, agendanya adalah bersihin kosan, tapi malas karena kan mungkin hari pertama ya heeh, juga iya, agak-agak lemes. Tapi sekarang mmm. karena udah mulai agak terbiasa lah sedikit, akhirnya tadi diagendakan untuk beres-beres kosan. Nah, itulah semuanya beres, semuanya bersih, semuanya rapi. Terus jadi kayak feeling good gitu gitu sih, kayak kosan tuh udah rapi banget karena biasanya kan mungkin agak-agak sering berantakan kayak Iya, gitu. feeling good like I should gitu ya? Kenalin dong Adit itu apa sih kerjaannya, Dit? Ah iya, perkenalkan teman-teman semua, teman-teman Hikmah terutama. Nama Iya. saya Aditya Hasan Takwim, saya sebagai produser lapangan atau field producer di CNN Indonesia TV. Saya juga temennya Hikmah di Duta Bahasa Aduh, Jawa Barat tahun nggak usah 2017. disebutin, nggak usah disebutin. Iya, jadi gimana nih kalau reporter tuh nggak ada liburnya ya? Kalau kita kan, kalau aku nih pribadi udah di work from home udah sebulan lebih, udah jamuran, udah mati rasa. Kalau reporter gimana? Kalau reporter itu nggak ada jadwal work from home. Jadi mereka Heeh. semua harus tetap standby, terutama untuk Hmm? peristiwa-peristiwa. Tapi karena sekarang pandeminya udah parah banget, dalam artian ini kan COVID-19 ini bisa menyerang siapapun lah ya, intinya seperti itu. Mm-mm. Akhirnya dari atasan atau dari tim red sendiri atau dari kantor itu memodifikasi si work from home-nya gitu. Jadi Oh, kita nggak full selama di lapangan, kita mm-mm. juga ada beberapa waktu tertentu untuk memantau semua kegiatan, baik itu press conference atau kegiatan lainnya di rumah dengan menggunakan aplikasi meeting kayak Zoom ini gitu. Jadi kalau di Oh, CNN Indonesia itu 3 hari di lapangan, 6 hari di rumah gitu. oh, tetap ada work from home-nya ya. Terus sekarang berarti belum tugas, Dit. Kapan lagi tugasnya? Nah, tugasnya baru besok karena sebetulnya hari ini itu adalah hari terakhir aku 22 hari aku nggak masuk kantor karena Iya. tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Aprilan itu aku mengikuti karantina mandiri gitu karena pada tanggal 2 April 2020 itu aku sempat jalan yang Dalma yang kabar positif COVID-19-nya Ya, ya, ya. kantor menyuruh aku juga untuk mengikuti self quarantine atau karantina mandiri. Tapi alhamdulillah ternyata hasil teman aku itu seperti dua liputan itu hasilnya Mm-mm. negatif. Jadi semuanya aman. Cuman untuk make sure gitu ya semuanya Iya. benar-benar aman, nggak ada kenapa-kenapa. Akhirnya aku dari tanggal 2 sampai tanggal 15 ini di karantina mandiri. Habis itu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal Iya. 24 atau hari ini hari ini tanggal berapa sih lupa pokoknya kalau Tanggal gitu lah ya tanggal 25. 25 ya kita aku di apa itu lagi dari ya Iya. keduanya libur gitu 3 hari Iya. libur libur pengganti karena waktu itu aku sempat apa namanya masuk pas lagi jadwal libur jadi aku ganti liburnya tanggal 17 ke tanggal 19. Nah tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 aku libur jadi alhamdulillah liburnya full banget hampir bulan. Iya, asik banget. Well, aku belum pernah pulang nih selama pandemi. Terus berarti liputan terakhir itu kapan ya? Di mana liputan terakhir, di mana dan kapan dan Terakhir liputan itu tanggal oke. Terakhir itu liputan tanggal 1 April 2020 di Balai Kota DKI Jakarta karena kebetulan aku itu salah satu wartawan atau jurnalis untuk bidang
memperpolitikan di Pemprov DKI Jakarta atau biasanya teman-teman sih dari kota, wartawan, balai kota. Jadi aku meliput seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita. Tidak hanya berfokus pada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta-nya, tapi juga meliputi seluruh kegiatan dari Pemprov dan juga DPRD dari Provinsi DKI Jakarta. Dan tanggal 1 itu si teman aku di rapid test. Nah ternyata dari rapid test tersebut hasilnya adalah positif. positif. Tapi kan kalau misalkan rapid test itu kan harus harus dicek lagi ya, ada swab test sama ada tes PCR. Nah, di swab test kemarin baru keluar hasilnya ternyata negatif. Artinya sebenarnya kalau dari rapid test sendiri memang masih ada errornya atau kesalahan ini sekitar 70 banding 30%. Jadi 70 dari benar, 30% ada kemungkinan salah. Jadi makanya harus benar-benar making sure dengan swab test sampai dengan PCR baru kita bisa menyatakan bahwa seorang itu negatif kayak gitu. Kalau nggak salah, aku lihat di medsos kamu pernah ngeliput yang pertama kali pemulangan WNI dari Wuhan itu ya? Dan ke Pulau Natuna. Itu gimana sih ini ceritanya? Ampun, aku yang nonton aja, ya ampun, deg-degan. Waktu itu kan kita belum ada satu kasus yang di blow up di Indonesia kan. Gimana dong ceritain dia gimana waktu itu? Itu sih pengalaman yang paling seru banget. Kenapa aku bisa paling seru? Satu, karena aku jalan-jalan ke Pulau Natuna yang ada di Kepulauan Riau. Itu kan salah satu pulau terluar di Indonesia. Makanya kalau nyari location di Instagram atau di Instastory, itu suka ada tulisan Natuna di ujung Indonesia. Karena benar-benar itu di luar di luar bagus banget lagi ya dia banget gitu, dan itu bagus banget tempatnya. Seru banget terus. Kalau misalnya lagi aku ada waktu senggang, aku keliling-keliling Natuna, dan itu benar-benar keren banget. Jadi wajib banget teman-temannya itu datang ke Natuna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjalankan misi aku liputan tentang bagaimana si warga negara Indonesia yang dilakukan observasi ini prosesnya kayak gimana, sehat atau enggak, hasilnya seperti apa. Kebetulan waktu itu aku datang sebagai tim aplusan atau tim bantuan yang dari awal udah datang. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7 itu udah ada tim duluan yang datang ke sana, dan aku datang dari hari ke-7 sampai ke-14 di sana, sampai benar-benar masa observasi dari warga negara Indonesia itu selesai. Nah, di sana benar-benar kegiatannya happy banget, meskipun sebenarnya agak-agak deg-degan, agak-agak takut. Karena kan itu pada saat awal-awal si coronavirus ini masuk ke Indonesia, apalagi warga negara Indonesia ini kan baru pulang dari Wuhan. Tapi alhamdulillahnya ternyata dari hasil pemeriksaan dan segala macam itu warga negara Indonesia yang satu sehat-sehat. Jadi aku juga alhamdulillah bisa sedikit bernafas lega, apalagi selama liputan yang mereka kegiatan olahraga. Aku minta koordinasi sama tim kesehatan di sana, dari tim TNI juga di sana sedang berjaga. Aku minta ke mereka untuk kalau lagi olahraga boleh pakai sini enggak, kita mengambil gambar dadah-dadah ini, menyapa seluruh wartawan yang ada di sini, karena kan selama 8-9 hari itu belum pernah ada gambar di kamera yang mereka lagi dadah-dadah ke kamera. Artinya kan kita butuh gambar untuk coba mana interaksi dari si warga negara Indonesia itu ke media atau ke masyarakat. Jadi akhirnya waktu itu diizinkan, aku senang banget. Alhamdulillah, aku juga makasih banget ke TNI yang sudah mengizinkan itu. Di sana benar-benar happy. Akhirnya aku bisa dapat momen, bisa dapat gambar mahal. Karena kan kalau sebagai seorang jurnalis atau seorang wartawan itu, gambar itu jadi mahal kalau bagus kan. Dan alhamdulillah dapat banget gambar mereka lagi dadah-dadah kamera, itu happy banget. Terus kayak ikut-ikut terharu, karena kan pada akhirnya mereka bisa say hey, kemudian bisa say hello gitu ke masyarakat luar, karena selama ini kan nggak pernah ada akses untuk bisa wawancara atau sekedar ambil gambar pada saat itu. Dan alhamdulillah gambarnya juga diputar-putar terus di layar TV CNN Indonesia. Bangga banget ya. Senang banget gitu. Terus akhirnya selama masa karantina juga selama masa observasi juga merekanya happy, bahkan katanya ada yang berat badannya jadi nambah karena mereka dikasih asupan nutrisi yang bagus. Karena kan salah satu untuk bisa mencegah virus corona masuk ini adalah dengan imunitas kita yang harus kuat kayak gitu. Dan akhirnya pas tanggal 14 pokoknya hari ke-14 si observasi itu selesai, itu udah bener-bener paling sibuk banget, paling hektik banget, karena di sana CNN cuma ada satu stand upper atau reporter atau produser sama 2 kameramen atau fotojurnalis. Jadi benar-benar kayak
aku tuh harus mengkoordinasikan karena kan sebagai produser lapangan itu tugasnya berbeda dengan uh, reporter biasa sebetulnya gitu. Nah, Heeh. jadi akhirnya aku harus mengkoordinasikan antara kameramen satu ngambil gambar apa, kameramen dua ngambil gambar apa, sedangkan aku sendiri harus siap-siap untuk live report. Iya, Dia itu benar-benar kebayang, kayak kebayang. hektik banget. Tambah lagi Kebayang, banyak orang kebayang. di sana kan belum ada istilah physical distancing kayak sekarang kan ya. Jadi Iya. benar-benar kayak wah aku harus kejar ini wawancara apa lagi habis ini wawancara warga negara sini masih belum bisa ya aku coba wawancara pilotnya dulu aku ambil angle pilotnya dulu habis itu aku langsung ambil angle warga Natuna yang senang karena mereka akhirnya pulang dan mereka bisa bahagia juga terus akhirnya aku ngambil angle lagi apanya dokternya yang periksa apa segala itu benar-benar benar-benar kayak this gitu capek tapi justru itu jadi kepuasan bagi aku karena akhirnya aku bisa memberikan informasi kepada masyarakat karena tugas dari seorang jurnalis itu adalah mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang benar-benar aktual gitu karena sayang banget kan sekarang banyak banget kabar-kabar hoax. Nah, aku berusaha sebagai jurnalis juga untuk memberikan gambar-gambar dan juga kabar-kabar yang benar-benar terjadi di lapangan itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa apalagi pas lagi live report atau pas lagi siaran langsung pada saat itu benar-benar udah kayak ke bawah happy aja kalau misalnya biasanya Hikmah atau teman-teman yang lain melihat reporter kan kadang-kadang suka jatuhnya agak-agak formal atau yang Iya. menggunakan bahasa gimana gitu tapi Tapi takut pada nggak saat sih? itu aku benar-benar apa Takut nggak sih? Kayak, aduh takut datang terus takut takut ke situ, aduh takut ketularan gitu atau gimana? Takut Iya, nggak? awalnya takut karena pada saat itu aku nggak pakai masker karena kan waktu itu belum ada instruksi untuk pakai masker Iya, belum juga ada kan. Cuma edukasinya kalau belum memang cukup ya? hmm, Heeh. cuma memang kalau misalnya memang mau pakai masker pada saat itu boleh-boleh aja. Cuma pada saat itu kita nggak pakai masker karena kita ingin mengedukasi masyarakat atau ngasih informasi masyarakat agar tidak panik Mhm. gitu. Karena kan itu juga awal-awal di mana masker itu udah mulai susah dicari. Jadi akhirnya Iya. aku sama kantor juga koordinasi untuk oke nggak usah pakai masker, kita mengurangi kepanikan masyarakat dengan tidak menggunakan masker karena memang belum ada perintah dari pemerintah atau perintah dari otoritas terkait gitu kalau harus pakai masker. Masyarakat sudah harus pakai masker Harus gitu. Karena ya. jadi pada saat itu aku benar-benar nggak pakai masker dulu untuk mengurangi kecemasan dari masyarakat. Ada sih beberapa teman juga yang nanya, Rik kalau pakai masker, Rik bahaya lah apa segala macam. Tapi aku di situ berusaha untuk tahu juga ke teman-teman bahwa uh, kondisinya pada saat itu WNI ini sehat. Jadi kita juga nggak usah terlalu panik, teman-teman juga bisa tetap berusaha semaksimal mungkin dengan menjaga imunitas teman-teman semua agar tetap sehat kayak gitu. Dan akhirnya ya udah pas kita pulang, mereka naik pesawat Ya. untuk pulang ke Halim Perdana Kusuma itu benar-benar aku tuh kayak lagi ngomong apa karena tiba-tiba ada yang keluar nih si warga negara Indonesia yang menuju ke pesawat aku langsung buyar langsung kayak uh, langsung bilang ke news anchor yang ada di studionya Puspa, ini ada kloter kedua, saya akan tunjukkan dulu gambarnya kepada Anda. Puspa benar-benar kayak heboh sendiri gitu, karena Iya, iya, benar-benar iya, semuanya iya. benar-benar kayak ke bawah haru, dan pengen nangis juga sebetulnya di situ. Apalagi pas aku bilang, dadah-dadah dulu dong kamera, hai. Itu mereka langsung dadah-dadah bareng-bareng, sambil ngangkat bendera merah putih, itu benar-benar harum banget. Kayak kerasa, wow, akhirnya gue keluar dari suasana karantina setelah 14 hari, gue nggak ketemu sama siapa-siapa. Cuma ketemu sama orang-orang, ya itu lagi gitu, selama 14 hari. Terbatas banget aksesnya. Kan bisa bayangin gak sih kayak ikut Iya. senangnya kayak gimana. Jadi bener-bener kayak, yeay, akhirnya gue pulang. Iya, iya. Dan itu Kamu juga bener-bener pulang tanpa ikut banget mereka? ya. Satu pesawat nggak? Atau enggak? Enggak. Oh, Aku enggak. beda Oh, pesawat. Karena kan memang harus masih ada beberapa tahapan dulu kan. Jadi ya. setelah liputan itu selesai, warga negara Indonesia itu sudah pulang, tugas jurnalis masih belum selesai. Apa tuh? Harus ngambil anchor suasana hanggar yang dipakai buat nginep dan juga berkegiatan. Kita Hmm? harus tunjukin nih apa aja yang ada di dalam hanggar. Karena Hmm. itu jadi gambar eksklusif. Karena selama 14 hari di sana kan nggak pernah dapat gambar di dalam. Iya, iya, iya. Tendanya kayak gimana, kasurnya kayak gimana, tempat berkegiatannya di mana aja. Nah itu benar-benar aku langsung kejar lagi ke Tapi sana layak ya? sebagai Layak, hanggar gitu ya. Apa layak banget tempat. Maksudnya tuh untuk sebuah karantina tuh layak gitu untuk warga-warganya. layak sih karena kan itu konsepnya kayak apa namanya kayak tenda tenda TNI gitu. Jadi Oh, kayak dapat dikatakan bareng-bareng gitu ya?
kayak barak-barak itu, tapi layak banget gitu, bukan barak yang benar-benar pas lagi perang gitu yang seadanya, tapi benar-benar itu barak yang sudah disiapkan untuk si WNI ini benar-benar bisa melakukan observasi selama 14 hari dengan baik kayak gitu. Oh, ini seru banget deh. Terus abis itu pas pulang dari Natuna dites nggak? Atau gimana? Kamu dites rapid test atau kayak ya udah karantina mandiri aja atau ya udah gitu aja? Oh enggak, jadi pas pulang dari Natuna itu aku nggak dites apapun karena pertimbangannya gini, pas mereka udah pulang itu kan sudah dinyatakan sehat dan aku pas datang hari hari ke-7 pun kabarnya selalu sehat. Jadi akhirnya aku memutuskan sama kameramen dan keluarga sama kantor nggak usah melakukan tes dulu, kecuali tim yang pertama datang dari hari pertama sampai hari ke-7 itu mereka harus ikut rapid test dulu atau pemeriksaan dulu karena kan making sure dari awal mereka datang kan belum ada status sehat atau enggaknya. Kalau aku datang udah ada kemungkinan mereka sehat karena dari awal pun ternyata sehat gitu. Jadi akhirnya ya ikutan tes kayak gitu. Kalau di balai kota kan beberapa kali kan gubernur juga mengumumkan berita penting. Itu teman-teman di balai kota tuh gimana? Tetap hadir atau dapat kayak videonya by online atau gimana? Nah, pada saat itu kan belum benar-benar merebak banget nih si COVID-19 ini. Kita tetap standby di balai kota. Jadi setiap saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pasti akan memberikan arahannya atau konferensi persnya kepada teman-teman media yang memang sudah bertugas di situ dan dari pagi nungguin gitu. Jadi benar-benar kita ketemu di sana langsung, ngobrol langsung. Cuman makin kesini karena jumlah kasusnya semakin bertambah, sudah mulai nih ada physical distancing-nya. Jadi kayak wartawan nggak boleh terlalu maju ke depan, posisi kameranya juga agak dijarakin kayak gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah semakin bertambah lagi, maka kasusnya juga sudah mencapai angka 2.000 sekian. Udah Itu 8.000 akhirnya terakhir. udah 8.000 ya, kan? 8.000 meninggal 600, sehat 1.002 per 20. Ya, makanya kan Ya. udah semakin banyak banget kan. Jadi akhirnya disediakan satu TV pool namanya TV pool. Jadi TV pool itu nanti akan memberikan sinyal ke TV-TV lain untuk ditayangkan. Oh, Jadi kayak nanti gitu. kalau di acara-acara kayak on the spot atau apa segala macam kan suka ada courtesy dari siapa Oh, iya. gitu. Oh, jadi udah centered di situ ya, media centernya ada terus nanti langsung diintegrasiin di beberapa televisi swasta gitu ya. Ya, betul. Seru banget. Berarti nanti nih next nanti nih liputan kemana? Udah tau belum jadwalnya mau liputan kemana? Nah, kalau liputan sih kan jadwalnya dikasih taunya malam-malam. Oh Jadi gitu. malam-malam itu Jadi malamnya baru dikasih tahu. Ya ampun, Dit. Gimana itu, Dit? jadi proses itu terutama di CNN Indonesia dikasih misalkan tim poni atau tim supervisor itu nanti akan membagikan jadwal namanya coverage mode. Jadi dari coverage itu akan biasa disebut sama anak-anak adalah CN itu nanti di-share nih misalnya agendanya apa. Kayak aku misalkan tim Aditya Aksani, kameramennya siapa gitu kan ya nanti harus melakukan apa, harus melakukan apa, itu dikasih tahu langsung angle-nya wawancara ini. Nah, itu kemana? Berikutnya ini. Yang terdekat kemana? Apa? Yang terdekat nanti liputannya, baru baru malamnya ya dikasih tahu ya? Jadi nggak tahu. Iya, baru malam dikasih tahu. Oh Iya, iya. belum tahu. Cuman pasti kayaknya ke balai kota kalau enggak update-update tentang Tapi aku tuh larangan mudik aja sih. Suka penasaran. Itu tuh berita yang disampaikan di media tuh emang bener gitu. Maksudnya tuh emang kalau media tuh emang ya udah real data seperti itu ya ditampilin di televisi atau ada penyaringan dulu berita gitu atau gimana sih biasanya? Kalau berita pasti akan asli dari lapangan gitu. Apa yang di data di lapangan pasti akan diberikan. Cuman kalau di CNN Indonesia itu ada satu divisi namanya divisi The Raw. Divisi The Raw itu yang mengolah bahasanya agar sesuai gitu. Terus kalau misalkan tidak sesuai atau datanya kurang, itu nanti akan dibalikin lagi naskahnya ke reporter di lapangan. Misalkan kata The Raw, ini kurang datanya, ini kalimatnya diganti aja jadi gini soalnya padanan katanya tidak sesuai gitu, ala-ala di bahasa gitulah. Jadi
si kebahasaannya, struktur kalimatnya benar-benar diperbaharui di situ sama sama reporter, karena reporter yang tahu kan di lapangan. Jadi Iya, di iya. divisi betul ini benar-benar making sure kalimatnya udah bagus, datanya sudah lengkap dan siap untuk tayang atau layak naik di layar. Jadi Gitu. mostly beritanya emang data real dari lapangan ya. Jadi yang kita terima tentang Betul, ya, dengan ya, COVID kayak gitu tuh semuanya dari lapangan ya. Soalnya tuh ya banyak dari rumor lapangan. kayak rumornya gitu. Datanya tuh lebih dari itu, wah gitu gitu. Gitu. Ya, Data pasien nggak, yang positif itu nggak, lebih nggak, nggak, nggak ada. itu apa namanya? Nah, yang beredar di masyarakat kan kayak gitu sebetulnya Iya, itu kayak buzzer-buzzer gitu nggak sih yang oh ngasih gitu ya. kabar-kabar apa pemantik biar biar sama-sama emosi biar sama-sama panik kayak gitu loh buzzer-buzzer kan Iya, kadang kan pekerjaannya kayak gitu jadi iya kita kayak gitu panik jadi ya. harus iya jadi panik dan kita juga harus benar-benar aware gitu nggak boleh percaya dengan buzzer-buzzer atau media-media yang tidak kredibel karena itu justru jadi bahaya justru kan si kabar-kabar hoax ini atau kabar-kabar bohong ini kalau semakin diedarkan semakin diter aja terus kan nanti Iya, masyarakat juga akan mindset menyatakan bahwa kita kabar itu gitu. bohong itu adalah kabar yang benar padahal sebetulnya salah kayak gitu loh. Nah, oke tadi kan udah cerita banyak banget tentang pengalaman Adit. Aku pengen tahu nih insight-nya Adit. Kayaknya hal positif dan negatif dari sisi seorang reporter atau jurnalis di tengah wabah COVID-19 ini gimana sih, Dit? Positif sama negatif itu apa gitu menurut Adit? Positifnya adalah kita bisa memberikan informasi terbaru, akurat, dan real yang Ah, ada di lapangan ke masyarakat. Jadi kita sebagai salah satu garda terdepan juga yang ada untuk menangani kasus COVID-19 ini. Karena kan masyarakat juga butuh info apa aja sih yang terjadi di rumah sakit darurat Wisma Kemayoran, misalnya Wisma Atlet iya. Kemayoran, atau di beberapa wilayah lain dengan COVID-19, atau mungkin tips-tips cara membuat masker misalnya Oh atau iya apapun benar. itu kan dibuat juga sama si jurnalis lah intinya makanya gitu. Iya. Si negatifnya adalah apa namanya kita juga jadi rentan Heeh. terkena COVID-19 itu gitu Iya, kamu untuk kasus ini ya. Jadi salah satu benar-benar kita garda juga harus terdepan punya juga kan safety selain ke medis ya. ini harus mengikuti SOP yang sudah diberikan sama kantor. Kayak misalkan Iya. sekarang harus sudah memakai masker, mau kemanapun harus pakai masker. Ketika liputan pun harus pakai masker. Terus Iya. si apa mikrofonnya atau pelantangnya, Iya. si pelantangnya ini udah si pelantang ini udah dikasih kayak yang di karaoke gitu loh, bungkus Oh, bungkus buat ganti di tiap kali. pelantangnya atau di mikrofonnya. Tiap hari ganti si itunya, Pak. Tiap Kalau hari ganti. pelantangnya. Oh iya 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 iya. Kalau Tiap dari hari sisi ganti. Adit Jadi sebagai manusia biasa, COVID-19 itu uh, apa sih, Dit, menurut kamu kayak kok gue kalau aku pribadi ini udah hampir sebulan loh aku diem aja di rumah kayak gini. Menurut kamu sebagai sisi manusianya gitu, apa yang kamu rasain gitu, Dit? Bosan pasti kan? Kira-kira. bener pasti apalagi selama 14 hari karantina kemarin itu ngerasa kayak aduh pengen pengen main gitu kayak beberapa film favorit aku akhirnya tertunda tayangnya gara-gara COVID-19 ini. Terus aku yang pengen beli apa segala macam, seenggaknya nongkrong lah ya, Coffee nggak shop beli ya, Dit? apa-apa tapi nongkrong lah Aduh, aku ya, paling kangen itu coffee udah nggak shop. bisa. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu yang ternyata saat-saat kayak gitu justru dirindukan banget gitu. Akhirnya ya udah aku coba untuk mensiasati si hal-hal yang merugikan tadi nggak bisa jalan-jalan itu dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang positif gitu dengan olahraga dengan makan makanan sehat dan alhamdulillah selama 21 hari terakhir ini berat badan aku dengan olahraga ala-ala lah cuma 15 menit pagi sama 15 menit sore terus push up 15 menit sama push up 15 menit pagi 15 menit sore itu turun sampai 4 kilo jadi udah Aku harus olahraga deh, aku makin gendut, aku jajan terus nih, bahaya. iya iya karena pola makan kan harus benar-benar Iya. dijaga banget jadi biar Anyway, gitu. balik lagi nih. Menurut kamu, dengan sistem yang pemerintah udah bikin sebagai orang lapangan, kamu optimis nggak sih kalau pemerintah kita tuh bakal bisa handle semua ini sampai pandeminya berakhir? Optimis. Di jedanya tuh pasti ada. Iya, artinya gini, kita harus bisa bersinergi nih. Tidak hanya pemerintah aja, tapi juga masyarakatnya.
kalau disuruh diam di rumah, ya di rumah aja. Kecuali kalau misalkan memang pekerjaannya atau ada hal yang memang tidak bisa dilakukan di rumah, baru boleh keluar rumah untuk mencari rezeki lah katakannya ya, dengan menggunakan masker, sarung tangan, atau protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Artinya harus ada kerjasama yang baik nih dari pemerintah, masyarakat, dan juga instansi-instansi terkait agar sama-sama bersatu melawan pandemi COVID-19 ini agar kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena kan kita tahu nih, Vietnam yang jumlah kasus meninggalnya 0. Dan sekarang mulai hari ini Vietnam ini sudah mulai membuka lockdown-nya. Artinya apa? Harus ada koordinasi yang sangat kuat dari pemerintah dan juga masyarakat. Jangan pemerintah nyalahin masyarakat, tapi masyarakat juga nyalahin pemerintah. Kalau terus kayak gitu itu nggak akan pernah selesai, gitu, nggak akan pernah beres kita ini. Bahkan jumlahnya yang awal tuh cuma ratusan apa segala macam, tiba-tiba nambah bahkan sekarang sudah mencapai 8.000. Artinya apa? Justru harus ada kerjasama nih, jangan saling nyalahin ketika dikasih bantuan sama pemerintah, ya udah terima aja gitu lah. Jangan banyak protes apa segala macam, terus misalnya aduh aku nggak ke data, aduh apa segala macam. Sabar, semuanya pasti akan terdata, semuanya pasti akan dibagi. Karena kan namanya dia manusia, kita harus ke data satu-satu, siapa aja yang harus menerima, siapa aja yang ngasih, ini yang ngasihnya juga siapa aja, yang prioritas siapa aja. Kan di tengah pandemi kayak gini kan nggak mungkin banyak orang yang langsung terjun ke lapangan gitu. Misalnya satu RT nih, kalau dari pandemi yang biasa atau nggak ada pandemi apa-apa, mungkin tim bantuannya bisa 100 orang langsung ke satu RT. Tapi kan kalau sekarang mungkin hanya diterjunkannya 1 atau 2 orang, belum bagi rumah-rumahnya harus pakai masker dan apa segala macam. Jadi tolong gitu, udah sama-sama kita bekerja sama. Ini aku greget nih karena sabar, tahan, lagi puasa ya kan, lagi puasa. 2 jam lagi buka. Anyway, ngomongin puasa udah identik sama mudik dong. Kamu tahun lalu juga liputan mudik kan, Dit? Gimana tahun ini nggak liputan dong? Iya, bener. Yang gitu berbeda lah, tahun ini nggak ada liputan mudik karena biasanya liputan mudik. Udah keputusannya nggak akan ada liputan mudik? Dari kantor udah nggak? Dari kantor udah nggak? Iya, dari kantor udah nggak ada. Wow. Udah nggak ada. Padahal rencananya akhir April ini ya, tanggal 25, 26, 27 itu tuh ada grooming class untuk show reporter sama liputan mudik. Jadi tapi ternyata kan liputan mudiknya nggak ada, akhirnya grooming classnya jadi nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar kayak satu sisi, yes, akhirnya aku ada kesempatan untuk pulang ke Bandung liburan atau lebaran bersama dengan keluarga. Tapi justru sekarang nggak bisa, tetap aja nggak bisa pulang karena lagi ada corona, apalagi sudah ada larangan mudik kan. Jadi benar-benar kayak ya udah sih. Tapi kan harus diingat juga bahwa mudik dan pulang kampung itu berbeda ya. Sebagai warga Jaksel gitu, diem aja di Jaksel ya, Dit ya. Iya, benar-benar menikmati suasana. Oh iya, seru banget deh, seru banget obrolannya. Kayaknya aku juga sebagai manusia tuh udah bosan, tapi kalau aku pribadi tuh ubah mindset aku aja. Kamu kalau diem di rumah, kamu berarti sehat gitu aja sih. Jadi kalau udah mulai bosan, ya udah kalau kamu kemana-mana kamu nanti bahaya kayak gitu. Dit, anyway, nggak kerasa nih ya kita udah pengen selesai. Sebelum nutup, aku bakal ada rapid question gitu lah, Dit. Kayak kanan kiri. Jawab aja gitu, oke? Siap nggak? Siap ya. Coba ya. Oke. Reporter atau news anchor? Reporter. Online atau offline? Offline. Swasta atau negeri? Swasta. Kopi atau teh? Teh. TikTok atau Instagram? Instagram. Ini, KKI atau Bowo? Bowo aja deh sekarang. Bowo aja ya gitu ya. Terus, dicintai atau mencintai? Mencintai. Terakhir nih, pulang kampung atau mudik? Mudik. Ya ampun, seru banget. Thank you banget insight dari reporter di tengah pandemi ini ya, Dit ya. Thank you banget. Semoga kita selalu sehat. Ada juga sehat tugasnya sebagai Amin. Semoga kita kuat lebaran di Jakarta. Iya. Iya. Semoga ada yang ngirim makanan ya. Iya, nanti. Munggahan. Bukan munggahan, namanya apa ya itu? Lebaran ada.
Ya, pokoknya thank you banget. Pokoknya sehat-sehat. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Bye, Dit. Sampai Iya, ketemu lagi. amin. Makan sate. Dadah.